In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus menjadi tanda kasih-Mu yang begitu besar untuk kami, karena dalam diri Yesus Kristuslah Putra-Mu yang tunggal menjadi manusia bagi kami. Yesus Kristus memberikan teladan pengampunan, ruang pertobatan dan pengampunan yang menyatakan kerahiman-Mu dihadirkan melalui kasih dan kepeduliannya kepada orang-orang yang rapuh, lemah, ringkih, dan berdosa. Semoga kami senantiasa mengandalkan kekuatannya, dan kami pun juga belajar untuk tidak mudah menghakimi apalagi menghukum sesama kami. Sebab Engkau pun dalam Yesus Kristus Putra-Mu tidak menghukum kami, melainkan memberi kesempatan untuk berubah, bertobat karena pengampunan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, yang kita baca dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat jinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat jinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya,
tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini memang sangat unik. Ini lain dari yang lain, dan memang hanya Santo Yohanes yang memberikan kisah ini kepada kita. Kisah ini menampilkan bagaimana Yesus hadir, yang menghadirkan wajah kerahiman Allah, yang mengampuni bahkan orang yang jelas-jelas tertangkap basah berbuat zina. Terhadap perempuan itu yang sudah diseret oleh ahli-ahli Taurat dan para pemimpin Yahudi dan kemudian dilemparkan di hadapan Yesus. Mereka menggunakan perempuan itu untuk mencobai Yesus. Menurut hukum Taurat, memang hukumnya tertulis demikian, bahwa orang yang demikian selayaknya dilempari batu sampai mati. Dan di luar dugaan orang-orang itu, Yesus memberikan jawaban yang berbeda. Yesus mengajukan pertanyaan kepada mereka, "Barang siapa di antara kalian merasa diri tidak berdosa, silahkan melempar batu pertama kali." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertanyaan dan pernyataan yang diajukan oleh Yesus itu menjadi bumerang bagi para pemimpin yang sudah gelap mata, tidak mampu melihat tanda kebaikan yang ada dalam Yesus. Mereka terus mencari cara bagaimana mencoba Yesus dan hendak menjerat Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mengapa pertanyaan dan fakta perempuan yang tertangkap basah berbuat zina itu menjadi upaya untuk mencobai Yesus, namun Yesus lolos dari jebakan itu? Ketika Yesus mengikuti alur pikiran mereka dan kemudian mengatakan, "Oke, silahkan melemparkan batu kepada orang ini, lempari saja orang ini dengan batu sampai mati." Itu akan membawa konsekuensi. Yang pertama, mereka akan kemudian membalikkan jawaban Yesus itu dengan kalimat, "Inilah orang yang tidak konsisten. Katanya mengajarkan kasih dan pengampunan, nyatanya sama." Yesus membiarkan menggunakan hukum rajam batu atas orang yang jelas-jelas berdosa ini. Konsekuensi yang kedua dari jawaban itu, andaikan Yesus mengizinkan mereka melempari batu kepada perempuan itu, maka akan terjadi kerusuhan pagi itu. Perempuan dilempari batu sampai mati. Dan kerusuhan itu pasti akan mendatangkan anarki
tindakan anarki itu akan menarik perhatian penguasa pada waktu itu, yakni kekuasaan Romawi yang sedang menjajah bangsa Yahudi saat itu. Dan kemudian Yesus akan mendapat soal secara politik. Itu konsekuensi yang harus ditanggung oleh Yesus. Sekiranya Yesus mengizinkan mereka melempari batu perempuan itu sampai mati. Dan kalau Yesus memberikan jawaban, oh jangan, kasihan dia, maka juga Yesus akan dipersalahkan karena Yesus tidak menaati hukum Taurat Musa tadi. Sesuatu yang dilematis, tetapi dalam dilema itu, Yesus tetaplah yang mengendalikan situasi dengan keheningan batin, dengan tidak bertindak gerusah-gerusuh, dengan tetap mengutamakan kasih, kerahiman, dan pengampunan. Dan Yesus kemudian memberikan jawaban yang membuat lawan-lawannya bungkam. Bila di antara kalian ada yang merasa diri tidak berdosa, silahkan melemparkan batu yang pertama pada perempuan ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jawaban Yesus ini sangat jitu. Jika di antara kalian ada yang merasa diri tidak berdosa, lemparkan batu pertama. Dan kita membaca, tak satu pun di antara mereka melemparkan batu kepada perempuan itu. Pertanyaannya, mengapa? Seandainya waktu itu ada orang pertama yang melemparkan batu pada perempuan itu, maka orang itu pun akan dilempari batu oleh teman-temannya. Yesus memberikan jawaban, jika ada yang merasa tidak berdosa di antara kalian. Ketika orang merasa diri tidak berdosa, itu sudah layak dilempari batu sampai mati. Itulah sebabnya tak satu pun dari mereka yang berani melemparkan batu itu kepada perempuan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di sini kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus dengan kebijaksanaannya, tidak kemudian larut dalam provokasi-provokasi yang diciptakan oleh orang-orang Farisi dan para pemimpin yang selalu melawan Yesus. Yesus tetap mengendalikan situasi itu, dan pengendalian itu dilandaskan pada kasih, kerahiman, dan pengampunan. Kepada perempuan yang telah diselamatkan itu, Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan wibawanya. Pergilah, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kisah ini diwartakan kepada kita. Kita dipanggil pertama untuk terus-menerus mengandalkan kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kerahiman dan pengampunan. Tentu kemudian yang kedua, kita juga diajak untuk terus-menerus membangun sikap tobat. Kita boleh percaya bahwa Allah tidak pernah menolak segala dan setiap bentuk pertobatan kita. Tak ada yang terlambat bagi Allah atas pertobatan kita. Mari kita saling mendoakan agar kita juga diberi rahmat untuk mampu bertobat. Dan seiring dengan itu, kita dipanggil untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Kita serahkan segala sesuatunya pada penyelenggaraan Tuhan yang pasti mempunyai rencana yang jauh lebih baik
daripada ekspektasi kita, asumsi kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.